Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Syamsul Bahari. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan IPA Universitas Jambi tahun 2023. Nah, di sini pada hari ini saya ingin mereview materi tentang collaborative learning model atau model pembelajaran kolaboratif. Baik teman-teman sekalian, apabila kita berbicara masalah mengenai model pembelajaran, banyak sekali ya model pembelajaran yang bisa kita aplikasikan ketika kita mengajar. Ya, ada cooperative learning, kemudian collaborative learning, dan lain sebagainya. Itu masih banyak model-model pembelajaran yang dapat menarik perhatian ataupun memberikan semangat siswa untuk melakukan suatu kegiatan dalam proses pembelajaran. Collaborative learning ini adalah sering-sering sekali kita gunakan ya, khususnya saya gunakan di sekolah ya, di mana tujuannya adalah memberikan dua arah ya, proses pembelajaran dua arah antara guru dan siswa ataupun antara siswa dan siswa yang lainnya. Collaborative learning ini sangat sangat perlu ya kita terapkan di sekolah ya, di mana agar ada keaktifan terhadap siswa itu sendiri. Ketika guru memberi stimulus, maka siswa memberikan respon terhadap apa yang diberikan oleh guru tersebut. Baik, teman-teman sekalian, kita lihat apa-apa saja yang ada, ya, unsur-unsur apa saja yang ada di collaborative learning model ini. Yang pertama, kerjasama dua orang atau lebih. Tentu ya, dengan model collaborative learning ini membutuhkan kerjasama antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, contohnya adalah siswa dan guru. Ya, di sini apabila guru memberikan stimulus atau rangsangan atau memberikan pertanyaan, siswa memberi respon ya terhadap apa yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, di sini merupakan ada interaksi antara guru dan dengan siswa. Begitupun sebaliknya, antara siswa dan siswa itu juga merupakan collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif yang sangat dibutuhkan di proses pembelajaran. Nah, dengan collaborative learning ini ada interaksi antara satu dengan yang lain, ya. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuannya adalah bisa memecahkan masalah bersama. Ya, kalau misalnya siswa tidak mengerti suatu permasalahan atau materi, maka collaborative learning ini bisa dijadikan salah satu solusi yang bisa menjadikan kunci untuk memecahkan masalah bersama. Misalnya dengan collaborative learning ini, guru atau siswa bisa menerapkan model ya, model yang lainnya. Kemudian ada interaksi, ada tanya jawab antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa. Ini menumbuhkan kecakapan, skill communication atau skill dalam kemampuan dalam berkomunikasi. Kemudian menjadi siswa itu bisa confidence atau percaya diri ya. Dengan collaborative learning ini bisa melatih siswa untuk pertama bisa bertanggung jawab, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian bisa bekerja sama dengan baik dan sebagainya. Ini juga bisa melatih ya bagaimana cara public speaking siswa dengan guru, dengan teman-teman lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mencapai tujuan tertentu. Ya, ini akhir dari collaborative learning ini adalah mencapai tujuan apa yang dikehendaki ya di saat proses pembelajaran. Apabila misalnya ingin mengetahui atau eh, siswa dapat menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ini dalam fisika. Nah, maka dengan collaborative learning ini, pembelajaran kolaboratif ini, bisa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai ya. Karena apa? Karena dengan collaborative learning ini siswa itu aktif aktif dalam dalam pembelajaran ya, baik itu dia aktif dengan bertanya, dengan diskusi dengan temannya ataupun dengan gurunya. Baik, kita lihat yang lainnya. Ada dua unsur penting ya, teman-teman sekalian, ada dua unsur penting yang menjadi
eh, apa namanya titik beratnya di kolaboratif learning ini. Yang pertama ada tujuan yang sama. Ya, diskusi menentukan strategi keputusan bersama persoalan milik bersama. Ya, di sini ya apa namanya ada tujuan yang sama. Apa sih yang menjadi tujuan antara guru dan siswa ketika menerapkan apa namanya model pembelajaran kolaboratif ini? Ya, pasti ada tujuan yang sama. Misalnya tujuannya adalah dengan mempelajari suatu materi, tujuannya adalah agar siswa dapat memahami, agar perilaku siswa dapat apa namanya berubah, misalnya seperti itu ya, dan sebagainya. Kemudian unsur yang kedua adalah ketergantungan yang positif anggota, ya, eh, apa namanya terhadap anggota yang lainnya dalam bekerja sama. Nah, ini sangat sangat apa penting juga ya teman-teman sekalian, ketergantungan yang positif. Artinya apa? Siswa itu tidak bisa belajar sendiri. Ya ada ketergantungan, ya tergantungan, tapi hal yang positif itu baik ketergantungan dengan guru ataupun dengan siswa lainnya untuk memecahkan suatu tujuan atau memecahkan suatu masalah untuk tujuan yang sama. Nah, ini ya, ini jadi siswa itu tidak bisa bekerja sendiri. Ya tanpa ada guru, maka siswa itu tidak bisa eh, apa namanya berjalan itu tidak bisa sempurna. Ibaratnya seperti itu ya. Pasti akan pincang seperti itu. Ya kalau misalnya ada apa namanya ada dua arah ya guru dan siswa ataupun siswa dan siswa, maka itu akan bisa berkolaborasi antara guru dan siswa. Maka siswa itu tergantungan ya ketergantungan yang positif antara guru dan siswa dan sebaliknya siswa dan siswa. Ketergantungan dibantu dengan cara apa? Yang pertama, ya memberikan tugas peran khusus anggota. Misalnya ada pengamatan, melakukan pengamatan, kemudian mengklarifikasi, kemudian ada perekaman atau dan juga pendorongan. Nah, ini apa namanya bisa kita terapkan ketergantungan yang dibantu dengan beberapa cara ya oleh apa namanya guru terhadap siswa. Mungkin guru bisa apa namanya menugaskan siswa untuk mengamati, kemudian merekam ya dan juga mengklarifikasi apa yang sudah yang terjadi. Kemudian pecah tugas menjadi tugas yang diperlukan untuk melengkapi keberhasilan tugas. Nah, ini ya. Jadi guru memberikan tugas kepada siswa ya agar apa agar bisa mandiri ya bisa melengkapi apa namanya tugas-tugas yang lainnya dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut. eh, Slide berikutnya adalah bentuk-bentuk belajar kolaboratif. Ini banyak banyak yang bisa kita terapkan di apa namanya di kelas di proses pembelajaran. Yang pertama itu ada student teams achievement divisions atau metode apa namanya STAT ya. Kemudian di sini bentuk-bentuknya adalah sajian dosen atau guru, kemudian diskusi kelompok siswa bentuknya, kemudian ada tes kuis, tanya jawab, ya dan lain sebagainya. Ada juga penguatan dari guru ataupun dosen. Ada beberapa langkah ya teman-teman di model start ini mungkin kita bisa apa namanya mengetahui ya lebih dalam metode start ini. Yang pertama itu adalah presentasi guru ya perhatian cermat siswa kemudian membantu kuis ya itu kemudian diberikan tim atau kelompok fungsi utamanya adalah membantu anggota mengerjakan kuis dengan baik ya kemudian anggota mengerjakan SST yang terbaik untuk tim, kemudian presentasi dosen atau guru, kemudian praktek kelompok dan sebagainya. Siswa tidak diizinkan saling bantu, artinya mandiri ya di apa model start ini. Baik itu teman-teman eh, apa namanya dari yang saya sampaikan dengan model pembelajaran
kolaboratif. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi